Tak seorang pun mampu menyelamatkan diri dari teman-temannya, bahkan jika dia memiliki semua keberuntungan di dunia ini. Kalimat barusan kudapat ketika membaca sebuah cerita pendek dari Bertolt Brecht yang berjudul Empat Lelaki dan Permainan Poker. Cerita pendek ini cukup menarik menurutku. Di sini Bertolt Brecht akan kembali membuat kita menyelami cerita tidak hanya dengan cara emosional, melainkan dengan cara bagaimana kita berpikir kritis terhadap cerita ini. Membaca cerita Bertolt Brecht seakan-akan menemukan sebuah dunia alternatif yang mana di dalam dunia itu suatu yang tidak cukup buruk untuk kita singgahi. Di sini sebuah cerita pendek Empat Lelaki dan Permainan Poker dimulai ketika 4 orang lelaki hebat sedang melakukan lomba berenang, yang mana salah satu dari mereka memenangkan perlombaan dan mendapatkan tepuk tangan sorak-sorai dari 10.000 penonton. Akhirnya 4 orang lelaki tadi menaiki sebuah kapal yang menuju New York, di mana mereka akan pulang dan membawa hadiah mereka. Disinilah cerita bermula ketika 4 orang lelaki bermain poker dengan taruhan-taruhan kecil. Namun seorang lelaki tidak mengikuti permainan itu. Ia adalah Johnny Becker, seorang lelaki yang memiliki seluruh keberuntungan di dunia ini. Boleh dikatakan begitu. Ketika seorang dari 4 orang yang bermain poker tadi berhenti, entah untuk apa, akhirnya si Johnny tadi ikut bergabung dalam permainan poker. Ia mulai dengan pertaruhan kecil, hanya hitungan sen di situ dikatakan. Dan seperti yang kita tahu, Johnny memenangkan semua pertaruhan atau permainan poker tadi, yang mana pertaruhan dari sen hingga dalam hitungan dolar. Di situ dikatakan seperti itu. Permainan berlangsung berjam-jam. Tentu saja permainan ini, seluruh permainan atau pertaruhan dimenangkan oleh Johnny Becker tadi. Bahkan ketika Johnny tidak berniat untuk memenangkan pertandingan, ia pun memenangkan pertandingan atau memenangkan permainan poker tadi. Di sini dikatakan Johnny memenangkan seluruh pertaruhan, yang mana seperti yang kita tahu bahwa seorang yang kalah dia akan mempertaruhkan lebih besar, dan itu untuk mengambil seluruh pertaruhan-pertaruhan yang dikalahkan oleh si pemenang tadi. Namun di sini Johnny pun memenangkan semua pertaruhan. Akhirnya 3 orang lelaki tadi yang merasa kalah atas pertaruhan-pertaruhan itu, pertandingan semakin memanas, dan pertaruhan-pertaruhan tidak hanya dalam hitungan uang, bahkan rumah, aset besar, bahkan yang paling di luar perkiraan adalah salah satu dari mereka mempertaruhkan kasih mereka untuk dibawa oleh si Johnny Becker tadi. Dan Johnny sebelum melakukan pertandingan besar ini, ia melontarkan beberapa pertanyaan yang intinya, apakah kamu tidak akan marah atau tidak akan dendam terhadapku ketika aku memenangkan pertandingan ini? Dan si lelaki tadi menjawab tentu saja tidak. Akhirnya seperti yang kita tahu, Johnny pun memenangkan pertaruhan ini. Dan bagaimana perasaan seorang yang kalah terhadap pertandingan ini atau pertaruhan-pertaruhan, mereka akan semakin tertekan, semakin merasa terancam, suatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya pertandingan semakin tegang, di mana pertandingan ini dimulai dengan sebuah tawa dan cerutu, hingga pertandingan ini semakin memanas.
atau pertaruhan-pertaruhan ini. Sebelum melakukan permainan yang selanjutnya, akhirnya Johnny mempunyai ide untuk membuat sebuah perjamuan mahal di atas kapal, yang mana dikatakan dalam cerita ini adalah satu-satunya perjamuan termahal yang pernah dilakukan selama sepanjang perjalanan, selama si kapal tadi ini bersiar. Namun yang diharapkan Johnny dikatakan berbanding terbalik, karena si tiga lelaki tadi ketika ia menikmati perjamuan ini, tentu saja mereka berpikir bahwa perjamuan ini dibuat dari uang mereka yang telah dimenangkan oleh si Johnny. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati perjamuan ini. Dan ketika pertandingan atau pertaruhan permainan poker ini mau dimulai, si tiga orang lelaki yang kalah tadi meminta sebuah pertandingan ini dilakukan di atas dek kapal buritan. Mereka beralasan ingin mencari udara segar. Namun pada saat ini Johnny merasa ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang ganjil. Namun karena ia adalah suara minoritas, akhirnya mau tidak mau ia menuruti tiga lelaki tadi untuk melakukan pertandingan di atas dek kapal di buritan. Ketika dikatakan di sini, atau bagaimana Bertolt Brecht menggambarkan suatu ketegangan ketika Johnny menaiki sebuah tangga, ya diawit oleh ketiga orang lelaki ini. Dan akhirnya ketika sampai di kapal, apa yang terjadi? Akhirnya Johnny Becker tadi, seorang lelaki yang memiliki keberuntungan, seluruh keberuntungan di dunia, ia dilemparkan ke laut oleh tiga orang lelaki tadi. Dan akhirnya cerita ini selesai. Dan ketiga orang lelaki tadi menikmati makanan dengan tenang. Sebenarnya banyak sekali yang bisa diambil ketika kita ingin memikirkan beberapa hal tentang cerita ini, termasuk ada beberapa alegori tentang bagaimana suatu birokrasi bekerja, juga mungkin semacam ini. Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah diperkirakan bahwa kita mungkin adalah orang-orang yang kalah atas seorang yang minoritas tadi. Dan sebagaimana mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana seorang mayoritas bekerja, bagaimana kita menggulingkan sebuah minoritas yang berlaku tidak adil terhadap kita. Mungkin semacam itu yang ingin digambarkan oleh Bertolt Brecht terhadap ceritanya yang berjudul Empat Lelaki dan Permainan Poker. Mungkin itu saja. Jika channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang selanjutnya.